Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai STB MyRepublik ya. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendisplay dua STB dengan versi update yang berbeda ya teman-teman. Ini kemarin sekaligus menjawab dari informasi yang dikomen dalam komen di YouTube ya, bahwasanya untuk berhati-hati karena versi ini sekarang sudah mulai update OTA-nya, yaitu 2024. Nah, pada layar ini kita buka dua STB ya, satu yang sudah terupdate dan satu belum terupdate. Nah, kita akan masuk di preferensi perangkat ya di masing-masing STB. Nah, di sini ada update di 1 April 2024. Ini yang sudah developer optionnya terkunci ya teman-teman. Yang masih belum ada di 1 November 2023 masih aman ya di sini. Nah, jadi kalau yang versi terbaru ketika kita klik berulang kali pada bagian versi OS Android TV untuk memasukkan input password please ya seperti ini. Tapi sedangkan untuk yang versi yang belum terupdate kita bisa langsung menjadi pengembang. Sebagai contoh kita klik seperti ini ya. Nanti kita langsung otomatis menjadi pengembang ya. Nah, ini akan kita tunjukkan di sini. Nah, opsi developer option. Nah, dan kita bisa aktifkan USB debugging. Tapi hati-hati teman-teman, kadang sudah kita aktifkan USB debugging, kita disable launcher bawaan, tetap kalau sudah terhubung internet akan terupdate juga. Tapi developer optionnya tetap aktif, asalkan teman-teman tidak mereset pabrik. Update ditandai dengan berkedip warna biru dan merah pada lampu LED indikator. Jadi kalau sudah berkelip-kelip seperti itu dan STB dalam kondisi kayak blank hang gitu, itu sedang proses update ya teman-teman. Nah, untuk agar tidak update kita mencoba untuk mematikan updater ya. Nah, di sini ada aplikasi updater di versi 11 com.logic.updater. Nah, selain launcher MyRepublik, kita juga mematikan updaternya ya. Nah, tapi karena ini terhubung nanti langsung terupdate, ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita cara pertama adalah kita seperti kemarin saya sudah membuatkan toolnya dan kita tambah satu lagi untuk mendisable updaternya ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar membuat toolnya ya teman-teman. Nah, gitu kita sekarang coba untuk mematikan juga atau mendisable juga updaternya. Karena di sini ada beberapa aplikasi sistem yang bisa di disable dan ada yang tidak ya teman-teman. Nah, kalau saya cukup dua situ aja, launcher dan updaternya. Oke, kita masuk di tool yang kemarin sudah kita bagikan. Kita di sini ada MyRep ya, myrep.pad ya. Nah, ini kita klik ya, kita klik saja. Nanti di samping kalau kita pakai Windows 10 di samping kanan ada previewnya ya teman-teman. Tapi disarankan tidak edit lewat sini ya, kita ngeditnya lewat notepad ya. Oke, nah yang disable kan ini baru satu ya, com.myrepit.tv launchernya ini. Nah, kita akan tambah dengan cara kita klik kanan edit, kemudian ini kita masih pakai toolnya di S1 Prime I ya, nanti bisa diganti.
namanya ya. Oke, kita back ya terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke layar komputer. Dengan di STB kita displaykan nama aplikasi yang akan kita disable. Nah, ini kita copy paste, Ctrl C ya, kemudian kita enter, kemudian Ctrl V. Nah, kemudian MyRapid TV ini kita hapus, kita gantikan menjadi droidlogic.updater ya, sesuai dengan nama yang ada di STB com droidlogic.updater. Oke. Nah, ada dua cara ya teman-teman, kita bisa menggunakan nanti tool ini jika ternyata sudah terupdate atau misalkan sudah terkunci, tool ini pun juga tidak bisa digunakan ya. Nah, yang perlu kita lakukan kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, kita hanya bisa menginstal aplikasi secara manual ya, jika sudah terupdate. Jadi kita download dari Play Store, kita download Explore, kemudian kita install manual. Untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pada bagian atas kok namanya masih S1 Prime, ini bisa kita ganti dengan cara merename atau mengganti S1 Prime dengan apa itu, diberi judul ya, bagian atas itu adalah My Republic. Itu bisa dengan edit di filebat tadi. Nah, kita akan coba disable yang pertama. Oke. Sudah aktif ya. Karena perlu teman-teman kita ketahui bahwasanya STB ini ketika kita akan buatkan tutorialnya, ternyata lampu indikator menandakan ada proses updating firmware di sana. Jadi ketika diklik error sekali ya, ngeblank hang gitu. Tapi alhamdulillahnya untuk developer optionnya sudah aktif ya. Alhamdulillahnya developer optionnya sudah aktif dan USB debugging juga sudah aktif. Jadi kita masih bisa, ada kemungkinan lah untuk mengoprek ini, mendisable launchernya. Kita masuk ke jaringan dan melihat IP-nya agak susah sekali karena STB berkedip merah dan biru, indikator update, kelip itu berulang. Sehingga proses ini pun jadi lebih lama teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu, kita mau tidak mau harus kita downgrade ya, kita downgrade. Tapi di sini nanti kita tidak sampai pada proses downgrade terlebih dahulu ya. Kita mengatasi secara sederhananya dulu. Ya, yang terpenting STB ini sudah dalam kondisi developer option on dan USB debugging juga on. Kita sampai merestart berulang kali agar bisa masuk untuk melihat nomor IP-nya. Dan ini berulang kali gagal teman-teman. Kita sudah terhubung dengan jaringan. Nah, ini sudah terhubung ya. Kemudian kita klik 1. Kemudian enter. Kita masukkan IP yang sesuai dengan layar yang di samping. Nanti coba lihat hasilnya ya teman-teman. Bisa terhubung, tapi untuk meremote, mendisable atau menginstal aplikasi gagal terus teman-teman. Kita tunggu sampai notifnya keluar. Nah ini. Nah ini tidak bisa connect ya teman-teman. Kita sampai cabut pasang apa itu internetnya, koneksinya.
sampai mencoba menggunakan apa itu WiFi, tapi masih sama. Nah, kondisi seperti ini ngeblank. Kemudian ketika kita lihat di about phone, kita buka ya teman-teman. Nah, kita buka. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. STB sudah dalam kondisi update ternyata. Nah, mau tidak mau ini juga tidak bisa kita eksekusi ya teman-teman. Sudah dalam kondisi update. Makanya tidak bisa kita rubung. Ya, terus kalau seperti ini solusinya gimana? Ya manual, kita install aplikasinya manual, masih tetap bisa. Jadi kemudian untuk launcher STB, setiap kita menginstal launcher, jadi nanti ketika kita pencet home akan ada pilihan untuk menggunakan launcher yang mana. Nah, itu kemudian kita lakukan untuk pilih launcher yang kita inginkan, kemudian kita klik selalu. Jadi gitu teman-teman, solusinya ya gitu sementara. Sebelum kita buatkan tutorial untuk downgrade-nya ya teman-teman, kalau kita sudah temukan caranya. Nah, di forum Aero kayaknya sudah ada yang mengeluarkan firmware OTA-nya ya teman-teman, tinggal kita coba untuk eksekusi nanti. Oke. Nah, di sini sudah ada opsi untuk menghubungkan ya teman-teman. Kita batalkan aja karena kita mau konekkan secara pakai tool. Apakah masih bisa atau tidak? Ini STB yang kedua yang akan kita coba untuk eksekusi. Ini pun terancam update juga ya teman-teman. Nah, ini udah kelip-kelip lampunya. Jadi ketika koneksi internet langsung update ya. Jadi untuk berhati-hati ya memang kalau menggunakan STB ini. Nah, ini alhamdulillah untuk USB debuggingnya sudah aktif. Jadi bisa kita coba toolnya. Kita lihat jaringannya. Oke, nomor IP-nya adalah 192.168.1. Salah. Nah, gini. 192.168. Kita ulang lagi teman-teman. T14. Oh, 13. Nah, ini bisa terhubung. Klik izinkan. Kemudian enter, kita lanjut ke perintah yang kedua. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Tidak bisa meremote aplikasi. Kita pencet 2 lagi. Kemudian kita coba enter. Sama. Tidak bisa menginstal aplikasi. Nah, jika terjadi seperti ini, dipastikan STB MyRep kalian sudah terupdate walaupun sudah berhasil menyalakan developer optionnya atau menjadi pengembang. Nah, kalau sudah seperti ini jangan terus di reset pabrik ya teman-teman. Kalau jadi teman-teman reset pabrik, otomatis developer optionnya yang tadi sudah diaktifkan terkunci. Ya. Kita bisa melihat di menu ya, dan kita bisa lihat tadinya November 2023 sudah terupdate ke April ya 2024 ya. Kita bisa lihat di sini, masuk di advance, masuk di preferensi perangkat, kemudian kita geser tentang dan geser ke bawah. Nah, benar sekali teman-teman, sudah terupdate, sudah terupdate ya. Nah, ini
mau tidak mau, karena developer optionnya sudah on, kita tidak bisa meremote dengan PC ya teman-teman. Tool yang kemarin tidak mempan ternyata. Nah, kita masih punya satu opsi, karena opsi pengembangnya aktif, USB debugging aktif. Kita tinggal satu cara, yaitu menggunakan ADB remote cell atau remote ADB cell. Nah, ini aktif, tapi sudah update yang terbaru. Nah, kita buka koneksi internetnya terlebih dahulu, jaringannya, dan kita lihat IP-nya, dan kita akan coba eksekusi dengan layar handphone. Jadi agak rumit ya teman-teman. Berbeda kalau kita langsung downgrade atau kita flash dengan custom firmware. Mungkin kalau ini sebagai alternatif saja kalau teman-teman memang belum terupdate ke versi yang terbaru ya. Nah, ini sudah nomor IP-nya udah muncul. Sekarang kita akan coba koneksikan dengan handphone kita ya, dengan layar handphone kita. Kita coba putuskan koneksi terlebih dahulu. Tujuannya adalah tadi USB debugging sudah terhubung dengan PC ya waktu tadi kita putuskan koneksinya, dan kita akan coba meremote menggunakan PC kita. Jadi pastikan memang kalau sudah terhubung dengan device yang lain, putuskan dulu dengan device yang lain, baru kita hubungkan dengan perangkat handphone ya. Oke, ini prosesnya ya seperti ini ya teman-teman. Memang kita harus jeli, kita harus berpikir kreatif sedikit ya. Jadi istilahnya kalau ada peluang-peluang di tempat yang lain, kita cobalah istilahnya gitu. Karena memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Oke, ini kita akan coba konfigurasikan dengan handphone kita ya. Jadi ketika saya mengaktifkan handphone dan saya membuka developer option ya, membuka ADB remote cell, itu jadi kayak ada peringatan untuk menghubungkan ya, atau dengan PC kita. Nah, kita coba langsung ya teman-teman dengan STB yang berbeda. Kita tapi sebelum eksekusi ini kita sampaikan pada teman-teman untuk menginstal launcher bawaannya terlebih dahulu. Nah, karena ketika kita nanti sudah mendisable STB blank hitam karena tidak memiliki launcher, walaupun bisa kita on-kan lagi dengan mengganti kalimatnya teman-teman. Kalau PM disable min user, kita ganti PM enable min user kayak semacam itu. Tinggal ganti kalimatnya saja, skrip perintahnya. Oke.
kita siapkan aplikasinya, kemudian kita hendak install banyak ya, kita yang penting nanti launchernya aja dulu, nah yang lainnya nyusul. Kalau sudah, langsung kita install aplikasinya satu persatu ya teman-teman. Kita install aplikasinya satu persatu. Launcher, kemudian tadi yang sudah kita copy ada Chrome, ada Cinema HD. Nah, kita coba kemarin menginstal launcher Google, tetap masih tidak berhasil ya teman-teman. Memang tidak support Google Home Launcher ya, kecuali nanti kalau sudah custom firmware. Oke, selesai. Oke, saya install 2 dulu karena tujuannya hanya mengganti launcher bawaannya menjadi ATV Launcher Pro ya. Nah, kita masuk ke jaringan, kita lihat nomor IP-nya yang sudah terhubung ya perangkat ini. Kemudian kita buka handphone kita, apakah masih bisa kita remote dari handphone ya. Jadi kalau dari PC sudah tidak berhasil, coba kita pakai handphone kita. Ini tampilan handphonenya teman-teman, kita coba langsung hubungkan. Sudah ada notifikasi, kita konfirmasi, kemudian kita masuk ke aplikasi dan kita akan ketik satu persatu aplikasi yang akan kita disable ya, dengan mengetikkan PM ya, PM spasi disable min user, disable min user, kemudian spasi min user, spasi 0 kosong, spasi com.myrepeat .tv. Ini sama seperti video sebelumnya ya teman-teman. Oke, ketika kita enter langsung launchernya akan off. Langsung kita beralih ke updater ya. Biasanya di updater ya, paling cari paling bawah coba, atau kalau enggak karena sudah pernah dibuka mungkin di atas. Kalau tidak ada di atas, coba ke atas ya, ke atas ya. Masih terhubung dengan apa namanya teman-teman, ADB remote cell ya di handphone ya. Nah, ini kebetulan tadi lupa untuk merekam layarnya, jadi yang diketik nanti silahkan diketik di ADB remote cell PM spasi disable min user, kemudian spasi min user, spasi 0 atau kosong, spasi com, kemudian droidlogic.updater, kemudian kita tekan enter saja.
Ini sudah terdisable. Oke, kemudian kalau sudah, kita back aja, nanti otomatis launchernya akan aktif ya. Launchernya akan aktif. Prosesnya jadi agak lama memang ya. Tapi kalau sudah tahu, kita tinggal nanti memilih eksekusinya ya teman-teman. Biasanya kalau kita cek STB itu versinya terlebih dahulu. Kalau sudah ada versi update di bulan November, ada yang versi update di bulan April. Kalau sudah April itu developer optionnya sudah terkunci, ya eksekusinya adalah downgrade. Tapi kalau udah masih di bulan April 2024, tapi developer optionnya masih aktif, kita bisa mendisable-nya dengan cara menggunakan handphone ya, ADB remote cell. Nah, kemudian widget juga sama ya, ketika di ADB remote cell sudah istilahnya sudah terhubung atau masih terhubung, kita tinggal ketik sesuai perintah yang ada di atas ya, untuk mengaktifkan widgetnya. Nah, yang di atas ada yang free, yang di bawah adalah yang pro. Nah, karena dalam proses ini kita butuh kurang jelas ya ketika di HDMI capture. Kayak kita perbesar agar kelihatan ya. Nah, ya app widget green bin min pix.ca.studio.atv-launcher.pro spasi min user spasi 00. Oke. Ya, itu masih dieksekusi di ADB remote cell. Jadi kalau tadi kita masih pakai tool dan belum ada belum terupdate, istilahnya masih aman ya teman-teman. Kita bisa pakai tool yang kemarin kita share. Tapi ya, kalau misalkan di itu sudah terupdate, kita rekomendasikan untuk di downgrade atau kita bisa flash dengan custom firmware yang lain. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di selanjutnya di video ini, nanti sampai pada finishing STB ya, dengan menambahkan wallpaper, dengan menambahkan beberapa aplikasi yang mungkin jadi kita pakai ya, sehingga STB ini bisa layak untuk kita gunakan kembali tanpa kita berlangganan pada suatu provider tertentu ya, sesuai dengan STB-nya maksudnya. Kita bisa memakai internet apapun ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.